Pada usia Rasulullah SAW yang ke-40, beliau semakin sering bertahannuts, menyepi dan melakukan khalwat di Gua Hira di atas Jabal Nur, Gunung Cahaya di luar kota Makkah, di mana dari tempat yang tinggi tersebut beliau bisa menyaksikan hiruk-pikuk kota Makkah dan merenungkan berbagai hakikat dari apa-apa yang ada di tengah kehidupan manusia. Beliau memprihatinkan, menyedihkan keadaan masyarakat yang pada saat itu berada dalam kejahiliahan, berada di dalam perbudakan yang tidak manusiawi, hambaan, orang-orang yang kemudian diperlakukan dengan kejam. Kemudian juga masyarakat berada dalam penyembahan kepada berhala-berhala, penyembahan kepada patung-patung, yang satu sama lain kabilah, satu sama lain suku suka bertengkar, berpecah belah, berperang hanya karena sebab-sebab masalah-masalah kecil. Dan mereka juga mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, memakan bangkai, meminum darah, kemudian mengerjakan perbuatan zina dan fahisyah, ya, kemudian juga bahkan mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut tidak mendapatkan rizki dari jalan anak perempuan tersebut, dan dianggap sebagai beban anak perempuan tersebut, dianggap sebagai hal yang akan menyulitkan dan menyusahkan mereka di masa depan. Demikian pula pada saat itu kondisi masyarakat ya penuh dengan berbagai hal yang rusak. Sehingga Nabi SAW sangat berat memikirkan keadaan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada suatu malam, menurut para ahli tarikh adalah malam 17 Ramadan di usia beliau yang ke-40, atau menjadi tahun pertama Bi'tsah atau tahun ke-13 sebelum hijrah. Datanglah Jibril alaihi salam membawakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Hira tersebut. Jibril datang dengan langsung menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang pandai membaca. Ya, memang Rasulullah disifati sebagai Nabiyil Ummi, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis, dari kaum yang ummi, kaumun ummiyun, kaum yang juga tidak membaca dan tidak menulis. Sebabnya ialah pada masa tersebut orang-orang Quraisy ini mendasarkan kepandaian kepada para penyair. Ya, para penyair ini justru dianggap pandai, justru dianggap sebagai penyair hebat kalau mereka tidak membaca dan tidak menulis. Seperti ketika mereka melihat pemandangan yang indah atau kejadian yang khas, ya, atau sebuah fenomena, sebuah hal yang kemudian mereka amati, mereka langsung dapat menguntai bait-bait syair dari lisannya tanpa bantuan alat apapun. Mereka langsung bisa menyampaikan syair-syair yang indah dan panjang. Maka ini dianggap penyair yang pandai, penyair yang hebat. Tetapi kalau penyair, kalau melihat pemandangan yang indah atau satu kejadian yang khas, kemudian dia harus mengambil pena dan kertas terlebih dahulu, lalu dia mengatakan, "Oh, saya lihat ini ada pemandangan bagus sekali, saya mau tulis syair dulu." Maka penyair yang seperti ini tidak dianggap hebat. Penyair seperti ini dianggap penyair bodoh gitu ya. Karena penyair yang pandai yang langsung teruntai dari lisannya bait-bait syair tanpa membaca dan tanpa menulis. Ya, demikian pula kalau ada penyair yang sedang menyampaikan syairnya, lalu ada penyair lain hendak menanggapinya. Kalau penyair yang hendak membalas syair penyair yang sedang tampil ini langsung, dia bisa menanggapi, langsung dia kemudian membalas syairnya, maka dianggap hebat. Tapi kalau penyair yang mau membalas ini kemudian, saya tulis dulu ini, saya tulis baru nanti saya buat tanggapan dari syair ini, buat balasan dari syair ini, maka kalau menulis dahulu, membaca dahulu, dianggap bukan penyair hebat. Jadi waktu itu orang pandai itu kalau tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kalau membaca dan menulis dianggap kurang pandai gitu ya. Jadi itulah keadaan masyarakat pada saat itu, dan keadaan Rasulullah yang ummi nantinya menjadi hujjah bagi Allah bahwa Al-Quran itu benar dari sisi Allah. Allah mengatakan, kalau engkau wahai Muhammad pernah membaca
dan pernah menulis, tentu orang akan ragu bahwa ini dari Allah. Mereka akan bersangka bahwa ini karena engkau membaca kitab lain, karena engkau meniru daripada kitab-kitab atau buku-buku yang lain, karena engkau mengetahui ya kabar-kabar dari cerita-cerita negara-negara yang lain sehingga kamu rangkum menjadi sebuah cerita baru yang kamu sebut Al-Quran. Itu kalau Rasulullah membaca dan menulis. Qadarullah, Rasulullah tidak membaca, tidak menulis, sehingga hujjah kebenaran Al-Quran ini menjadi tegak. Jibril alaihissalam pada masa itu di Gua Hira mengatakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad." Sampai 3 kali beliau Jibril memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca, dan Nabi SAW tetap membaca ma'ana biqari. Sesudah itu Jibril alaihissalam mendakap ya tubuh Nabi SAW dengan dekapan yang sangat keras, karena Jibril tampil dalam sosok seorang yang sangat gagah, sangat berwibawa, bercahaya, dan Rasulullah merasa tersengal-sengal, sesak nafasnya karena pelukan atau dakapan daripada Jibril alaihi salam ini, sehingga kemudian ketika dilepaskan beliau merasa sangat lega, dan pada saat itulah Jibril membacakan untuk beliau ayat pertama sampai dengan ayat kelima suratul Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan tiba saja Nabi SAW bisa menirukan ya ayat-ayat tersebut dengan lancar dan dengan sangat fasih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, pencipta, pemelihara, pemilik, pengatur segala urusan, pemberi rizki, itu Rabb. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu yang menciptakan manusia dari sepercik yang menempel di dinding rahim, dari campuran nutfahnya ayah dan ibu ya, menempel di dinding rahim menjadi wasilah penciptaannya manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad, dan Rabbmu adalah zat yang paling pemurah, yang paling dermawan, yang paling baik. Ya, alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajar dengan perantaraan qalam, perantaraan pena, perantaraan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya, mengajarkan kepada manusia segala hal yang belum dimengertinya. Inilah ya wahyu pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya perintah kepada beliau dan kepada kita semua umatnya untuk menjadi seorang yang senantiasa membaca baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis di alam semesta ini sebagai tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita senantiasa ingat bahwa Allah yang menciptakan. Ya, Dia Maha Pencipta seluruh semesta alam, dari yang bintang-bintang terbesar, galaksi-galaksi yang maha luas, sampai kemudian ya virus dan kuman, ya bakteri yang kecil-kecil yang tidak terlihat oleh mata, semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia khususkan penciptaan manusia yang sangat istimewa, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, diciptakan dalam seindah-indah proportion ya di manusia ini. Kita tak boleh ya membayangkan imagine bentuk makhluk ya yang lebih indah daripada manusia. Tak ada makhluk di muka bumi ini, juga di seluruh alam semesta ini, yang secantik manusia. Ya, bahkan film-film ya sinema tentang ET, extraterrestrial, tentang apa yang kami sebut di Indonesia alien ya, makhluk daripada luar angkasa, itu tidak ada gambaran, tidak ada yang digambarkan lebih indah daripada manusia ya. Tidak ada yang digambarkan lebih cantik daripada manusia. Inilah seindah-indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan kepada mereka dikaruniakan hati nurani, akal fikiran, sehingga mereka menjadi makhluk yang mendapatkan amanah di bumi untuk menjadi Abdullah, untuk menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertugas
beribadah, berkewajiban beribadah kepada Allah, sekaligus menjadi khalifah, sekaligus menjadi yang mengelola, yang mengurus buminya Allah Subhanahu wa taala, yang melestarikan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita memahami betapa Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Memberi, Maha mengaruniakan hal-hal yang hebat dan baik untuk manusia. Dan di antara seutama-utama karunia Allah itu adalah ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Ketika Allah mengatakan Dia adalah Al-Akram, zat yang maha baik, maha dermawan, maha pemberi, maka Dia tidak mengatakan tentang memberi harta, tidak mengatakan tentang memberi barangan, tidak mengatakan tentang memberi kekayaan, tapi Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang memberikan ilmu dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Maka karunia terbesar setelah penciptaan kita adalah ilmu. Maka karunia terbesar bagi manusia sesudah dia menjadi seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah, ya, menuju kepada Islam, adalah ilmu. Itulah kenapa Allah tidak mengatakan fa'aiqin annahu la ilaha illallah. Allah tidak sekedar mengatakan yakinlah sahaja bahwa tiada sesembahan, tiada yang diibadahi selain Allah. Dia tidak mengatakan demikian, tapi dia mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi selain Allah. Artinya kita semua dalam beragama harus didasarkan kepada ilmu. Di dalam beribadah didasarkan pada ilmu. Di dalam bermuamalah, ya, bergaul dengan sesama didasarkan pada ilmu. Jadi sejak awal ketika wahyu pertama turun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia adalah zat yang hendaknya diibadahi dengan ilmu. Dia mengajak kita untuk membaca dengan nama Allah, ya, segala yang ada di alam semesta ini, tanda-tanda kebesarannya maupun yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu kita diajak untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu, dan betapa sangat beruntung, sangat berbahagia orang yang dikaruniai ilmu, karena dia mendapatkan kemurahan, kedermawanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara ringkas, ya, wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Abang Azizi, silakan.